acara Musrenbang RKPD Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Kubu tahun 2025. Diadakan pada Jumat 26 Januari 2024 di Gedung Serbaguna, Desa Kubu. Dihadiri oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan beserta rombongan. Sekretaris Daerah Kubu Raya, Yusram Anizam juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dari desa-desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan Kubu merupakan forum partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Dalam musyawarah ini, stakeholders lokal seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah setempat bersatu untuk merumuskan prioritas pembangunan dan rencana kerja pemerintah kecamatan. Diskusi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga program sosial, dengan tujuan menciptakan kesepahaman dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kecamatan Kubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Pembangunan RKPD tahun 2025 tingkat Kecamatan Kubu yang pada hari ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan dan izin untuk kita bertemu. Kami verifikasi. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, akan dibimbing oleh Saudari Ayu Rahayu. Kepada Ayu Rahayu dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanjung padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa kepada Bapak Negari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di hari yang kita katakan sayyidul ayyam, penghulu dari segala hari, segala yang kita hajatkan di hari Jumat, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita, amin ya rabbal alamin. Dan izinkan saya untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'umur dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di saat ini kami berkumpul dalam rangka musyawarah rencana pembangunan di Kecamatan Kubu.
Kami agungkan segala asma kebesaran-Mu ya Rabb. Kami menundukkan kepala, mengadahkan tangan memohon pinta kehadirat-Mu. Saat ini kami berkumpul di hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Kubu di Aula Serbaguna untuk membangun tahun 2025. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya laporan camat akan disampaikan oleh Camat Kubu kepada Bapak Saiful Rahman SDMSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati beserta rombongan di Aula Kantor Camat Kubu. Semoga Bapak berkenan dengan acara yang kami siapkan. Hari ini adalah pelaksanaan Muslimah KPD tahun 2025 Kabupaten Kubu Wilayah tingkat Kecamatan Kubu yang mengambil tema keandalan sumber daya manusia yang merata dan ketersediaan infrastruktur dasar yang mantap, merata, layak, dan berkualitas. Musrembang ini merupakan langkah-langkah untuk menyepakati usulan-usulan program yang diusulkan desa melalui kecamatan untuk dirangkum di usulan di kabupaten. Perencanaan Musrembang di tahun ini di Kecamatan Kubu merupakan forum yang penting bagi kepentingan pihak-pihak berkepentingan agar untuk menyamakan persepsi yang sama serta siap untuk mengaktifasi peluang pembangunan yang kita hadapi sekarang. Kami berharap di Musrembang ini menghasilkan usulan pembangunan yang menampung semua aspirasi masyarakat di Kecamatan Kubu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan kami melaporkan hasil Musrembang di Kecamatan Kubu yang dilaksanakan kemarin hari Kamis. Adapun usulan yang masuk fisik dan non fisik sejumlah 120 usulan dengan rincian 60 usulan prioritas Pak Bupati dan 60 usulan merupakan usulan cadangan. Semoga apa yang telah kita rencanakan dari pemerintah desa di Kecamatan Kubu bisa diakomodir agar dapat kita membangun paradigma awal seperti yang Bapak sampaikan bahwa desa adalah masa depan. Ya, desa adalah masa depan. Jadi pembangunan sebenarnya harus dari desa sehingga penduduk desa tidak terbius untuk pindah ke kota. Di kesempatan Musrembang ini saya selaku camat ingin mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat terkait kita akan menyongsong pemilu ya Bapak Ibu-Ibu, untuk kita menjaga keamanan dan ketertiban dan ya seyogyanya yang ASN bisa menjunjung tinggi netralitas lah ya. Biarpun kita udah punya pilihan, tapi paling nggak di TPS lah kita menentukan pilihan kita. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga Musrembang kali ini berjalan lancar untuk kecamatan-kecamatan lainnya yang akan berakhir di Batu Ampar kalau tidak salah. Akhir kalam saya ucapkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu Pak Camat dan menyampaikan ada sambutannya. Sambutan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Puraya serta Ketua Tim Anggaran yang disampaikan oleh Yang Hormat Bapak Yusran Anizam SMSI. Beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tepi sungai pohon berembang, di tengah sungai sampan melaju. Hari ini kita mengikuti musrenbang dengan harapan demi Kecamatan Kubu dan Kubu Raya yang semakin maju. Alhamdulillah, untuk puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keadaan sehat kita bisa hadir di sini, dan sekali lagi terima kasih banyak atas perkenan Bapak Bupati serta Ibu, Pak Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD serta Ibu Bapak sekalian atas kehadirannya, atas perhatiannya, atas dukungannya terkait dengan penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2025 tingkat Kecamatan Kubu kali ini. Dapat kami laporkan Pak Bupati, kami selaku TAPD pertama terkait dengan apa yang sudah dilakukan dari 17 tahun lebih kurang Kubu Raya membangun, dinamika yang luar biasa dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, aparatur maupun pembiayaan anggaran. Alhamdulillah lebih kurang 17 tahun ini Kubu Raya bisa mencapai titik yang sangat-sangat menggembirakan. Apa indikatornya? Pertama, hasil penilaian setiap tahunnya oleh BPS yang memang berwenang menilai semua daerah di Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir ini, di periode DPJMD ketiga di kepemimpinan Pak Bupati Pak Haji Muda Mahendrawan, 3 tahun terakhir ini Kubu Raya akhirnya bisa mencapai target-target yang menggembirakan. Pertama, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, 3 tahun terakhir ini kita menjadi yang tertinggi se-Kalimantan Barat. Yang sebelumnya adalah Kabupaten Ketapang. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini kita bisa menyalip Ketapang pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, angka kemiskinan Kabupaten Kubu Raya turun tajam, sehingga 3 tahun terakhir ini kita dinilai oleh BPS sebagai daerah yang paling rendah angka kemiskinannya se-Kalimantan Barat. Kita mengalahkan Kabupaten Sanggau, sebelumnya selalu nomor 1 Kalimantan Barat terkait dengan angka kemiskinan. Di samping itu, BPS juga memberikan penilaian untuk IPM, Indeks Pembangunan Manusia, sebagai tolak ukur dari pembangunan yang dilakukan. Pak Bupati sering mengingatkan bahwa sasaran pembangunan adalah manusia-manusia, rumah tangga. Nah, indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Alhamdulillah setiap tahun kita selalu menanjak IPM kita. Dan untuk tahun 2023 ini yang sudah dikeluarkan di awal 2024 oleh BPS, IPM kita sudah tembus pada kategori tinggi. Pertama, sejak lebih kurang 17 tahun kita membangun, akhirnya 2023 IPM kita tembus berkategori tinggi dengan skor 70,50. Kemudian terkait dengan alokasi anggaran untuk pembangunan yang selama ini diarahkan sesuai dengan kebijakan visi misi Pak Bupati, bahwa
Kementerian PUPR memberikan hasil evaluasi daerah se-Indonesia. Kuburaya mendapatkan evaluasi bahwa pembangunan infrastruktur fisik jalan utamanya yang selama ini sering disorot masyarakat, Kuburaya sudah tembus di angka 70,38%, jalan dalam kondisi baik dan sangat baik, 70,38%. Dari 640 km lebih jalan poros kabupaten, belum jalan poros kecamatan, belum jalan poros desa, belum jalan lingkungan. 640 km lebih ini Bapak sekalian, ini panjangnya kalau ditarik dari Pontianak itu tembus Kapuas Hulu. Panjangnya. Ini baru jalan poros kabupaten. Alhamdulillah dengan keterbatasan anggaran dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pak Bupati visi-misi. Prioritas adalah infrastruktur, salah satunya sebagaimana tema Kecamatan Kubu hari ini juga kita masih memprioritaskan infrastruktur. Tapi sebagaimana Pak Bupati selalu mengingatkan, izin Pak Bupati, kita tidak boleh tinggi hati, ya kan? Kita harus rendah hati. Kenapa? Tidak boleh berbusung dada atas capaian 70,38% infrastruktur jalan tadi, karena di Kalimantan Barat beberapa daerah lain yang sudah lebih tua, lebih lama membangun dibanding Kuburaya, masih banyak yang belum tembus 60% jalan dalam kondisi baik. Ini kita syukuri. Tapi karena panjangnya luar biasa, 640 km lebih, ya, 70% ini dari 640 lebih kurang 400 km luas sekali. Masih ada sisa 30%-nya yang dalam kondisi rusak dan rusak parah. Demikian yang dapat kami laporkan di kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Jangan lupa membeli anggur dan kurma. Tanah Abang ada kan? Abang, berarti beliau sering ke Tanah Abang. Memang di sana banyak jual anggur dan kurma. Jalan-jalan ke Tanah Abang, jangan lupa membeli anggur dan kurma. Hari ini mohon berkenan Pak Bupati membuka musyawarah semata-mata demi kemajuan Kuburaya untuk menanjak bersama. Demikian kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan untuk Pak Sekda bertemu Mas si daun selasih. Daun selasih simpan di atas mimbar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusran Azam yang telah menyampaikan laporan panjang lebar. Baik, sebelum sambutan Bapak Bupati, saya semoga acara musyawarah pada kali ini mohon berkenan sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya yang akan diwakili oleh Bapak Suharso. Makan bakso di atas nama kepada Bapak Suharso, dipersilakan. Kalau saya lama-lama karena ini hari Jumat, saya cukup 2 jam. Duduk bersila menganyam ibu. Di hari Jumat mendapat ikan. Bermula kejayaan itu dari kubu. Tiba saatnya kita kembalikan. Gimana Bapak Ibu sekalian? Bahagia hari ini? Banyak tak jawab. Yang jawab bapak-bapak yang dari Pontianak semua. Jadi bahagia hari ini? Bahagia. Kalau bahagia saya minta kita berdiri saja. Kuburaya siapa yang punya? Kuburaya siapa yang punya? Kuburaya siapa yang punya? Yang punya kita semua. Oke, siap? 1, 2,
3. Kubur raya siapa yang punya? Kubur raya siapa yang punya? Kubur raya siapa yang punya? Yang punya kita semua. Cukup, terima kasih. Karena kubur raya ini kita yang punya, maka kita harus menjaga, merawat, dan membangunnya. Bukan orang lain. Kalau orang lain dia tidak terlalu peduli. Termasuk hari ini. Karena gubernurnya bukan dari kubur raya, dia tidak peduli. Betul? Hari yang ke depannya itu harus kita ke orang kubur raya yang jadi nomor 1 di Kalimantan Barat. Setuju? Masuk Pak Eko. Masuk. Nanti MC catat ya, berapa kali Pak Eko hari ini melarikan. Biar amplop besar. Ke Sungai Raya membeli durian. Hari hujan, badan kedinginan. Membangun kubur raya tidak bisa sendirian. Mencapai tujuan harus bergandengan. Hari kita harus semangat. Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Camat, dan lebih khusus dengan saya Pak Paino, yang saya banggakan, rekan-rekan kepala SKPD yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dari kemarin kita di Rasau dan sebagian besar hadir. Rekan-rekan saya, kepala desa, Bapak Ibu, kepala agama, ketua masyarakat di Kecamatan Kubu. Wabil khusus ini ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta ibu-ibu yang cantik ini, karena banyak ini cantik semua yang hari ini alhamdulillah berkenan hadir di tengah-tengah kita bersama dalam acara musyawarah pada hari ini. Saya juga pantun tadi dengan bermula kejayaan dari kubur itu karena saya juga punya alasan. Dulu di Kabupaten Pontianak itu ini ada 3 kewedanaan kubu, Mempawah, dan Landa. Jadi kejayaan itu sudah dimulai pada waktu itu. Nah kemarin di Rasau saya juga bicara, saya iri dengan Rasau karena waktu kecil-kecilnya saya pergi ke Rasau itu, kalau dari Rasau mau ke Sungai Durian itu kiri kanannya hanya ilalang dan pohon pisang. Nah sekarang apa saja ada di Rasau itu, bangsanya lebih dari 1. Tapi Kecamatan Kubu berjalan tapi tertatih-tatih. Kenapa? Karena ternyata setelah saya pelajari, Rasau Jaya itu adalah berkembang menjadi daerah transit. Nah, itu yang menghubungkan antar kecamatan, antar kabupaten di Kubu Raya. Oleh karena itu, saya berangan-angan suatu saat transitnya itu tidak hanya di Rasau, tapi bisa di Kubu. Kabupaten Kubu. Bila perlu Kabupaten Kubu. Dengan catatan, bupatinya harus dari Kubu Raya. Jadi, kenapa saya berangan seperti itu? Jadi nanti orang transitnya itu hanya sampai di Kubu, dari Kubu menggunakan kendaraan, jalannya sudah besar, roda 4 sampai ke Rasau, sampai ke Sungai Raya, itu semuanya sudah melewati jalan darat. Insya Allah Kubu akan ramai. Nah ini harus kita pikirkan bersama dan kita harus optimis. Dan saya yakin dengan potensi Kubu Raya yang seperti ini kita mampu untuk mencapai semuanya. Bapak Ibu saudara sekalian, karena ini sudah masuk ke bulan-bulan pilkada, pemilu, ya ada beberapa pantun yang juga saya sampaikan di Rasau kemarin. Belajar membatik di bawah Eda, selesaikan tugas dari sekolah. Pandangan politik kita boleh saja berbeda, jangan sampai kita terpecah belah. Pergi ke hulu menebar pukat, ajaklah kawan bawa kantas. Jadwal pemilu memang semakin dekat, pilihlah calon dewan yang berkualitas. Jadi ini khusus untuk rekan-rekan di Kecamatan Kubu ini. Kita ini pernah punya sejarah, tidak punya perwakilan.
nggak punya dewan. 2 periode yang lalu saya dan rekan-rekan all out dari tidak punya kursi kita bekerja keras sehingga ada keterwakilan itu 3 kursi. Dan periode kedua itu kita kerja keras lagi, kompakkan terjalin, alhamdulillah ada 4 kursi. Dan dari 4 itu ada 2 yang unsur pimpinan. Nah, saya tidak tahu apakah ke depan ini masih bisa bertahan di 4 kursi atau goodbye bisa masih mendorong menjadi perwakilan yang masuk di unsur pimpinan. Saya juga tidak tahu karena memang saya alhamdulillah tidak mencalonkan diri lagi. Ini saya harus sampaikan karena semangat ini tidak boleh pupus. Saudara sekalian, saya berharap bahwa Kecamatan Kubu ini harkat martabatnya tidak boleh pudar. Saya pernah disampaikan oleh seorang sahabat saya yang hari ini juga masih menjabat dan itu masih saya ingat sampai hari ini. Harga diri dan martabat seseorang itu bukan soal dia dihina atau dia dicaci, tidak. Tapi bagaimana kemudian dia bisa memberikan kontribusi yang terbaik terhadap masyarakat sekitarnya, terhadap bangsa dan negara, termasuk untuk Kubu Raya ini khususnya. Nah itu kita dihinakan memang tidak ada persoalan. Tapi kalau kita tidak mampu memberikan yang terbaik, itu yang kita harga diri kita boleh dihinakan. Karena dianggap kita tidak bisa berbuat. Nah itu tadi soal pemilu. Karena di tahun 2024 ini juga ada pilkadanya, maka saya siapkan juga pantunnya. Kelapa muda siap dihidangkan, bagi merata sambil disuguhkan. Kesekian kalinya Pak Muda hadir di hadapan. Hari ini kita mau dengan keseriusan. Jadi sebentar tadi Pak Muda, kalau cerita target-target itu udah hafal lah gitu nih Pak Sekda pun dapat. Jadi kita minta Pak Muda hari ini tunjukkan yang serius. Kalau memang serius maju tadi sampaikan. Insya Allah. Kalau buat di kubu ini, kalau mungkin yang lain belum, saya orang pertama yang menyatakan sikap mendukung sepenuhnya untuk Pak Muda maju sebagai bupati. Belum kata 2 kali dari Pak. Karena apa Pak? Begini, Kubu Raya ini jumlah pemilihnya termasuk yang terbesar, masyarakatnya termasuk yang terbanyak. Kalau kita kemudian mendorong orang lain yang tidak paham dengan Kubu Raya, ya seperti ini lagi provinsi ya, kalau dipandang syukur, kalau tidak dipandang mungkin mau marah dengan siapa. Tapi kalau ada orang kita yang sudah berpengalaman dan tahu seluk-beluknya Kubu Raya, udah tahu aja parek mana jalannya yang belum, jalan mana yang masih berubah, insya Allah dia tahu. Jadi ya itu berharap saya ngomong begini, kita harus cerdas ini berpikir. Karena ngomong Bapak sekalian, kemarin saja itu lebih kurang ada 400 miliar, seharusnya di situ juga ada duit kita. Nah kalau kemarin itu langsung dikasihkan juga ke Kubu Raya, jadi anggaran yang kemarin yang seharusnya bisa kita sebar untuk seluruh desa kecamatan Kubu ini bisa kontribusi dengan baik. Jadi pemahaman ini harus saya sampaikan. Nah, nanti saya minta ketegasan itu dari Pak Muda. Pergi menambang membawa roti, singgah di Ngabang membuat janur. Musrembang sekarang Pak Muda masih sebagai bupati, insya Allah Musrembang tahun depan sudah sebagai gubernur. Eko hari ini masih ini. Nah, tadi kita lahir nih Pak. Ini, oh ini untuk saya pula. Sungguh elok bunga cendawan
petik yang muda simpan di dalam peti. Yang memberi sambutan ini enggak lagi menjadi dewan. Kalau ada restu Pak Muda, insya Allah maju calon bupati. Nah, perlu restu Pak Muda itu perlu, karena ada ibu, ada Pak Sekda. Nah, kalau Pak Muda beri restu ke ibu atau ke Pak Sekda, kamu tidak saya macam dia. Tapi kalau udah semuanya tak ada otak, agak menjadi. Karena saya memang agak serius Bapak Ibu sekalian. Terus saat ini serius, makanya saya tak fokus untuk maju. Saya sudah siapkan 3M untuk maju sebagai bupati. Ya, kata-kata 3M. M yang pertama itu melanjutkan. M yang kedua itu memperbaiki. M yang ketiga itu menuntaskan. Cukup 3M. Jadi apa yang sudah dibuat Pak Muda itu harus kita lanjutkan. Kalau ada yang kurang-kurang, kita perbaiki. Tujuannya biar semuanya tuntas. Siap? Pak Eko. Udah cukup, saya janji tadi cuma 10 menit. Nanti kita beri waktu yang panjang untuk Pak Muda. Tapi intinya yang bagus silakan masukkan di dalam hati. Yang kurang pas, kurang berkenan, salah kata, tingkah laku, itu saya ini hamba. Hamba itu tak pernah luput dari kesalahan. Yang sempurna itu hanya milik dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balas saya satu aja Pak Arso, dihadirin waktunya. Biar tajam asal pisau. Pisau biasa untuk mengambil sarang pengingat. Terima kasih sambutan Pak Arso yang penuh semangat. Baik, sambutan berikutnya, sambutan dari Bupati Kuburaya sekaligus membuka acara musyawarah tingkat kecamatan. Mohon berkenan Bapak Buda Mahindrawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia semuanya. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Kalbar bahagia. Generasi mendunia. Saudara-saudara sekalian, jadi perjalanan 17 tahun ini tentu kita langsung bisa memahami semua. Yang tadinya tidak ada jadi ada, yang tadinya kurang bergerak jadi bergerak, yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya tidak adil menjadi adil. Dan saya yakin semua kita memahami bahwa Kuburaya setelah terbentuk dari tahun ke tahun pasti kita menemukan perubahan-perubahan. Ada yang kita temukan infrastruktur yang bertambah, dari yang tidak terbuka menjadi terbuka, dan semuanya itu bergerak. Alhamdulillah, tentu kita juga hari ini musrentaknya kita untuk merancang 2025 tahun depan, berarti kita musrembang hari ini untuk memikirkan yang akan datang. Jadi kita punya visi musrembang yang lalu kita untuk yang dilaksanakan tahun ini, dan itu sudah ada di APBD 2024. Nah, karena musrembang ini untuk 2025, kemarin saya sudah pamit dengan masyarakat di 9 kecamatan. Kemudian Allah SWT memberikan sebuah kehendak melalui MK bahwa saya menyelesaikan sampai 17 Februari. Tentu tidak ada yang kebetulan. Mudah-mudahan itu juga tanda-tanda baik, supaya saya setidaknya bisa ikut musrembang untuk merancang 2025. Jadi setidak-tidaknya udah nancapkan duluan 2025 ini apa yang harus diperkuat untuk Kabupaten Kuburaya. Diperkuat dari mana? Karena duit Kuburaya itu terbatas, berarti mudah-mudahan diperkuat dari Provinsi Kalimantan Barat.
karena ini semangatnya adalah semangat tidak ada pembiaran. Karena selama ini kita melihat kita ini sudah luar biasa ya. Saudara-saudara mungkin sudah tahu, saya tidak ceritakan ulang bahwa kebijakan kita itu sudah betul-betul berpihak terus dan mengutamakan hajat hidup rakyat banyak. Dan kita bahkan kantor DPRD pun sampai hari ini belum kita bangun, karena semuanya dananya lebih utamakan kita alihkan untuk percepatan infrastruktur, jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, pertanian, semuanya, pemberdayaan desa-desa percepatan. Kemudian juga semua fasilitas termasuk rumah jabatan. Ini perlu saya ingatkan agar nilai ini value. Kita punya prinsip dan nilai, dan itulah kekuatan. Kekuatan yang menjadi pikiran bawah sadar, pikiran terdalam kita. Karena disitulah yang akan menggiring satu daerah, satu negeri. Ketika semuanya punya nilai untuk lebih memikirkan generasinya, untuk bagaimana siapapun kita sebagai pemimpin selalu pikirkan hal-hal yang bukan hanya untuk kepuasan dan kenikmatan kita pribadi, kelompok, tapi untuk kepentingan membahagiakan orang banyak, mengejar makna hidup kita semua. Dan saya yakin itu mulai dari pikiran-pikiran kita. Nah, kita tancapkan pikiran-pikiran di Kubu Raya ini dari mulai kita membentuk, kemudian kita mulai kebijakan. Nah, disitulah sampailah kita sudah begitu pun kita memang mengalami kesulitan. Tapi dengan kita lakukan itu, hasilnya tidak mengkhianati. Pak Sekda tadi sudah sampaikan hasil-hasil 17 tahun ini, dan saya bersyukur karena di akhir jabatan saya, alhamdulillah semua indikator baik pertumbuhan ekonomi kita tertinggi sekalbar, kemiskinan terendah se-Kalimantan Barat. Ini adalah satu hal yang sangat penting dan utama, karena mengakhirinya tentu dengan satu angka yang sangat-sangat luar biasa baik. Dan disitulah capaian, bukan capaian saya pribadi, tapi capaian semuanya masyarakat. Makanya hari ini saya juga menyampaikan penegasan bahwa upaya yang sudah kita kejar selama ini dengan seluruh langkah inovasi yang kita lakukan, alhamdulillah layanan-layanan juga saya yakin sudah banyak yang merasakannya, mulai dari layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan administrasi kependudukan, sampai hari ini hanya Kubu Raya kabupaten yang tidak perlu masyarakat harus datang secara fisik ke dinas Dukcapil. Hanya Kubu Raya di Kalimantan Barat ini yang semua kecamatannya sudah melayani langsung. Ini sudah kita lakukan dari 2020 kemarin. Dan juga layanan kesehatan, hanya Kubu Raya ini yang kita 2019 sudah membebaskan seluruh puskesmas dari biaya beban masyarakat maupun rumah sakit Kubu Raya. Jadi ini sebetulnya hal-hal yang sangat contoh-contoh, termasuk juga UMKM. Kebijakan-kebijakan ini ada di seluruh dinas, yang mana kita memperkuat bahwa sektor UMKM ini bisa kita kejar, di mana UMKM Kubu Raya hari ini adalah UMKM yang serapan kurnya, mikronya paling terbesar se-Kalimantan Barat, dan juga percepatannya. Pelayanan perizinan kita juga jauh lebih baik, bahkan MPP kita sudah dari sejak tahun lalu. Nah, kita tidak usah jauh-jauh, dengan Pontianak saja. Coba perhatikan, Pontianak yang 11.000 hektar itu, yang kita 280 kali lipat. KTP ya orang masih datang ke Dukcapil, bukan di kecamatan masing-masing. Akte kelahiran kita sudah langsung, emaknya melahirkan hari ini, bayi itu pun sudah kita hargai, langsung akte kelahirannya selesai hari itu juga. Ini terobosan di Indonesia, Bapak Ibu. Banyaklah kawan-kawan yang di kabupaten lain, yang di berbagai kabupaten, bukan hanya di Kalbar. Ada enggak yang kayak Kubu Raya?
Bukan hanya kelahiran, kartu keluarganya pun yang langsung buat anak itu hari itu juga selesai. KIA-nya juga langsung kita cetakkan di kantor camat. Jadi begitu luar biasanya kita memperkuat. Nah, ibu hamil, saya selalu bilang bahwa yang diurus itu mulai dari anak dalam kandungan kita anggap punya hak. Inilah cara berpikir kita, nancapkan main kita, bahwa kita tuh harus mulai dari situ, sehingga kita paham bahwa kita ini sumber daya manusia itulah adalah sebuah hal yang patut kita kawal. Dari mulai ibu hamil, kita 2019 sudah membuat terobosan jauh dari pikiran orang yang lain di berbagai kabupaten di Indonesia. Kita belikan USG portable untuk seluruh puskesmas yang ada di Kubu Raya ini, sehingga itu bisa mendeteksi. Dan kemarin kita belikan lagi USG portable 33 unit untuk desa-desa yang cukup jauh. Insya Allah saya juga bertekad bukan hanya di Kubu Raya, karena saya juga sudah jalan ke berbagai kabupaten di Kalimantan Barat dan menyerap berbagai informasi, termasuk juga dalam soal kesehatan. Tentu ini pun akan menjadi perhatian, dan insya Allah saya juga memahami, dan saya kira selama ini untuk di sektor kesehatan tidak ada sedikit pun dana yang dari pemerintah provinsi ke kabupaten Kubu Raya termasuk. Tidak ada dana untuk stunting, tidak ada dana untuk puskesmas, tidak ada 1 rupiah pun dana untuk rumah sakit, tidak ada dana untuk BPJS, PBI, tidak ada. Ini saya tegaskan supaya jelas. Kata Pak Arso bilang jelas. Jadi jelas, tidak ada duit itu langsung masuk ke desa pun tidak ada. Sesuai dengan apa yang disepakati untuk IDM. Seharusnya itu juga bisa untuk memperkuat semuanya. Tidak ada itu dana dari provinsi untuk insentif untuk menista, itu tidak ada semuanya. UMKM juga tidak ada. Saya bicara pada ini karena kita yang olah APBD yang tahu. Tidak ada juga di PAUD, tidak ada. Tidak ada juga di, apalagi di SD, SMP, tidak ada. Dan juga tidak ada juga untuk di Porapar misalnya, tidak ada juga dana dari pemerintah provinsi, tidak ada dana di operasi. Padahal sisa lebih anggaran rata-rata tiap tahun 364 miliar tahun 2019, 577 miliar tahun 2020, 313 miliar 2021, 612 miliar tahun 2022. Kaulah, ya kan? Tahu nggak kalau sisa lebih anggaran itu kan sebenarnya amanah untuk disalurkan ke rakyat. Kalau memang tidak bisa menghabiskan, tidak bisa kerja, seharusnya dibantu kabupaten-kabupaten seluruh Kalimantan Barat ini, ya kan? Setidak-tidaknya itu dananya harusnya diberikan. Kalau tidak bisa menghabiskan itu berarti tidak menjalankan amanah, gagal. Berarti gagal menjalankan amanah. Berarti ada pembiaran. Sebenarnya kategorinya adalah pemiskinan. Karena menghilangkan peluang rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan layanan, mendapatkan pembiayaan. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya berusaha dulu akhirnya dengan mengalah. Saya tahu bahwa sulit, tapi itulah kita banyak memangkas banyak anggaran dan mengalokasikan dengan susah payah, tapi alhamdulillah kita juga masih bisa menganggarkan untuk infrastruktur. Walaupun tertatih-tatih harus bertahap. Dulu saya alokasikan, saya rancang sesuai dengan kesepakatan bahwa kita akan diambil alih dalam poros setiap tahun itu setidak-tidaknya 1, sehingga 5 tahun itu setidak-tidaknya diambil alih jalan poros kita. Misalnya yang saya usulkan jalan poros di Kapur, Umpai sampai Makassar, kemudian jalan poros di Sungai Rengas, Jeruju sampai Semitik sampai ke Kakap, jalan poros di Bungkur Besar, Parit Sarim sampai Rasojaya, di Tamas Rasojaya, Tebus.
dan terus juga termasuk jalan poros untuk Kuala Luar sampai ke atas Sukalanti. Itu semua jalan-jalan poros Bunggul, Sungai Redalam juga. Itu saya usulkan diambil alih provinsi. Karena apa? Karena jalan-jalan itu jadi beban kita, Pak, Bu. Bayangkan saja kita akhirnya jadi sulit membangun karena tiap berapa tahun kan jalannya juga banyak digunakan untuk beban berat, banyak harus kita rawat. Karena itu adalah jalan-jalan utama yang ada di area Kubu Raya, baik Kecamatan Sungai Raya, Kakap, Ambawang, dan lain-lain, termasuk Jalan Kuala Mandor, Pak saya. Itu juga saya usulkan. Tapi kenyataan di Musrembang pertama kita sudah kita sampaikan dan dijanjikan untuk diambil alih. Kalau itu diambil alih Bapak Ibu, maka duit yang tadinya kita masukkan ke sana itu bisa untuk merembes ke berbagai kecamatan. Itu logika ya sebenarnya, sehingga akhirnya cepatlah jalan-jalan poros dan jembatan dan sebagainya yang harus dibangun di berbagai kecamatan yang ada lain-lainnya. Ayo kita rawat sama-sama nilai value yang ada tadi, kita jaga prinsipnya. Insya Allah saya mohon doa restunya, mohon doanya, karena kita berjuang ini bukan untuk apa, tapi untuk bisa memperkuat dan mempercepat dari semua yang terbiarkan ya, tadi itu, sehingga akhirnya benar-benar bisa mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat banyak. Nah, alhamdulillah saya didukung dengan OPD, Pak Sekda dan seluruh jajaran, Pak Arso tadi, dan juga Pak Painok, juga makasih anggota DPRD selama ini juga bisa memahami pengertian. Makanya tadi saya cerita bahwa harkat martabat, derajat, kehormatan tidak terletak pada hal-hal yang hanya simbolik dan kemewahan belaka. Seperti misalnya saya cerita gedung DPRD Kubu Raya yang belum dibangun-bangun dan rumah jabatan. Tidaklah karena rumah jabatan megah lalu tak punya dampak, apa hubungannya dengan orang tak bisa sekolah, susah bertani, susah berobat dan sebagainya. Tidak hilang harkat martabat seorang bupati, sekda, kemudian anggota DPRD nggak punya kantor, punya milik sendiri tapi kontrak. Tidak hilang martabat, harkat derajatnya, kehormatannya. Itulah Pak. Justru yang tadi saya katakan, harkat martabat itu harga diri, kehormatan tergantung seberapa banyak kita berpikir, bertindak untuk mengangkat harkat martabat derajat orang banyak. Itulah dia. Jadi kalau kita mau mengalahkan itu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, mengangkat harkat martabat orang banyak, rakyat banyak, kita alihkan dana itu untuk kepentingan pelayanan orang banyak, itulah yang sebenarnya maksud kita, pemahaman yang tadi Pak Arsi sampaikan itu. Jadi prinsip itu yang mudah-mudahan kita menjadi prinsip dalam kita di Kubu Raya ini. Pak Kepala Desa juga tentu dengan BPD dan sebagainya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan inilah sebetulnya tidak lain, ingin mengangkat harkat martabat dan kehormatan harga diri rakyat kita semua, agar semua rumah tangga, karena kita tidak ada yang lain Pak ya. Saya selaku bupati ya gitulah, walaupun sikat-sikat doanya tapi tetap terseliplah ya, tetap terseliplah doa itu, semuanya untuk rakyat, semuanya untuk semua rumah tangga. Kita kan sederhana Pak, kalau jadi kepala daerah, jadi bupati, Bapak jadi Pak Desa, semuanya pemimpin organisasi apapun ya, kita semua tentu punya tanggung jawab, dan disitulah kita terhubung, selalu mikirkan bagaimana anak-anak kita ini, supaya jangan sampai yang saya selalu bilang tuh, setiap waktu kita mikirkan ada enggak hari ini anak yang putus sekolah. Mudah-mudahan jangan sampai ada. Jangan sampai ada anak yang terlibat narkoba hari ini. Jangan sampai ada yang terjerumus hari ini. Jangan sampai ada ibu yang melahirkan meninggal dunia hari ini. Jangan sampai ada anak yang terlahir kurang gizi, stunting hari ini. Itu selalu jadi pikiran-pikiran terdalam saya. Kota saya
tanya ya sama istri muda. Kalau artinya cara kita berpikir kan begini Pak, ini semua rumah tangga. Saya sederhana juga hanya mengkhawatirkan karena itulah kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya cerita uang Pak, Bu. Tapi anak itu putus sekolah itu sudah miskin baru namanya. Anak terlahir stunting itu sudah calon miskin baru juga. Anak terjerumus narkoba itu sudah calon miskin baru juga. Jadi Bapak Ibu harus pahami semua. Inilah mudah-mudahan kita pahami bahwa kita berusaha melayani dengan baik. Pelayanan-pelayanan itulah yang kita insya Allah ulurkan. Jadi kita jangan, saya mohon maaf supaya kita ini tidak saling mencurigai nanti satu sama lain. Saya juga ke depan karena saya mau gerak ke berbagai tempat. Mudah-mudahan kubur raya ini sudah tak perlu dijaga gitu Bang. Nggak ke saya ini letih kalau harus jaga di kubur raya. Cuman kita nak berjalan berkeliling ke berbagai daerah. Mudah-mudahan suasana batin dan akar yang ada ini menjadi semangat kita bersama. Insya Allah mari kita sama-sama tunjukkan semangat dan menjaga harkat martabat kita di kubur raya untuk waktu yang tidak terlalu lama karena nanti November ya. Ini tidak panjang, November, Juni, Juli, mungkin Agustus sudah pendaftaran dan saya bismillah sudah tertekad, tidak tahu nanti mau apakah akhirnya gunakan perahu ini, tapi saya diawali dengan pencalonan secara independen perseorangan. Sebagaimana kita pernah mengukir sejarah dari kubur raya untuk Indonesia, saya sebagai bupati independen pertama di Indonesia, teman saya tanya, tidak susah ke Bang Muda, belum ada gubernur independen di Indonesia. Kalau belum ada, kita yang bikin sejarah. Itulah Pak. Jangan kita bilang tidak ada lalu tidak bisa. Kita yang mengukir sejarah, tidak cuma pengekor sejarah. Itulah Pak. Insya Allah. Apa? Tidak tegas kan? Jadi biar puas masuk. Jadi makasih, mohon maaf karena udah jam 10:30 dan nanti ada anak kita yang menyuarakan. Saya bersama Ibu Ketua PKK sekali lagi berterima kasih dan tentu kita tetap terhubung. Tetap juga nanti ada agenda-agenda, insya Allah saya usahakan. Kalau tidak saya, misalnya gimana kita dan tapi kalau di rumah silahkan untuk tetap terhubung karena 17 ini saya sudah selesai dan tentu saya juga langsung start untuk kita sama-sama karena kalau lebih luas saudara-saudara pasti paham tidak mungkin kita ini hanya berputar di kubur raya Pontianak, Empawang dan tapi harus ke berbagai daerah. Alhamdulillah respon di sana sini insya Allah mudah-mudahan melihat apa praktek-praktek baik di kubur raya ini. Banyak yang tahu tentang masalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan-layanan terkait dengan UMKM, layanan campir, layanan perizinan, layanan-layanan pemerataan infrastruktur, kemudian juga tentang tata kelola desa, bagaimana desa-desa dan terakhir ini alhamdulillah saya juga bikin kejutan kebijakan untuk desa. Memang saya siapkan untuk terakhir di DD, yaitu untuk kebijakan selain BPJS itu semuanya kita sudah bisa berikan untuk tenaga kerjaan untuk seluruh kalangan yang sudah saya umumkan kemarin, juga untuk THR bagi perangkat desa dan aparat termasuk juga BPD dan untuk uang turunnya juga kan semua bagi yang berhenti perangkat dan sebagainya itu ada dalam pergub yang terbaru ya kan. Nah ini di kabupaten lain juga langsung lihat mau contoh tapi kan dan lanjuran BPD 2024 ini
udah disahkan, nah tidak apa-apa, jadi kita jadi contoh dulu, ya kan? Nah alhamdulillah bukan semata-mata mengutamakan apa rangka, tapi paling tidak kita masih bisa memberikan langkah-langkah terbaik. Seperti guru PAUD, insentifnya juga kita naikkan, dan itu hanya ada di Kuburaya yang dari APBD. Ya, kader kesehatan posyandu juga kita perkuat, mudah-mudahan ke depan. Saya bilang begini Bapak Ibu, semua yang pernah saya kerjakan ini akan saya jadikan kebijakan di provinsi. Jadi kalau sekarang insentif guru PAUD, insentif Padu Kipaya, insentif guru ngaji, insentif kader posyandu, kader kesehatan, ya, terus BKMT untuk bansosnya. Nah kalau yang ada sekarang berarti gimana caranya bisa double, gimana caranya? Satu dari Kuburaya, satunya dari Aceh. Nah begitu, paham tadi maksudnya nih? Jadi supaya double, satu dari Kuburaya, satunya dari gimana caranya supaya bisa dari provinsi? Nah itu bagus supaya ngerti orang maksudnya, jadi tak jadi cerdas semuanya kan? Itu majelis taklim terima bansos 2 tahun sekali di Kuburaya, itulah termasuk bansos yang lainnya lah, untuk yang lainnya kan 2 tahun sekali. Gimana caranya bisa setahun sekali? Satu dari Kuburaya, setahun lagi dari akhirnya kan tiap tahun nerimanya gitu Bang, nyambung kan? Gitu, jadi paham kan sekarang? Jadi tidak susah sebenarnya, semua itu karena kita sendiri yang tahu kebijakannya. Insya Allah termasuk hal-hal yang ada percepatan infrastruktur. Alhamdulillah tahun ini tak lama lagi dilelang yang jalan Kasol 2, karena orang dari sini kan lewat sana yang rusak parah itu, dan alhamdulillah sudah kita masukkan dan akan dilelang tak lama lagi yang jalur unit 2 itu, karena kita anggap itu bagian daripada yang sini menggunakan. Dan mudah-mudahan juga ya harus dari provinsi juga menyelesaikan jalur Pinang dan sebagainya, itu memang berat kalau dari kabupaten, termasuk juga untuk kemarin membuka yang poros ini, buka jalur-jalur dari olah-olah ke arah Dabung ya, itu harus dirintis. Dan kalau jalan-jalan yang ada tadi saya sebutkan di daerah perkotaan Kuburaya itu bisa diambil alih, maka duit-duit Kuburaya kabupaten itu bisa merembes ke berbagai yang ini lebih cepat. Itu rumusnya. Jadi Bapak Desa juga mesti paham, tidak bisa sesuatu kita bicarakan hanya terputus-putus, berdiri sendiri tidak bisa. Ini harus paham bahwa cara kita membangun supaya sistematis, terukur, dan benar-benar bisa mencapai sesuai harapan. Makasih ya ibu-ibu semua yang hadir, dan bapak sekalian, adik-adik, anak-anakku sekalian. Semoga suara hati kita akan terus ya mengiring bersama-sama untuk bisa berjuang terus dan untuk memberikan yang terbaik, dan demi untuk menanjakan kebahagiaan bagi seluruh rumah tangga di seluruh penjuru desa di Kuburaya, untuk kabar bahagia generasi mendunia. Terima kasih. Kita buka sama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musrembang ini mudah-mudahan akan menghasilkan dan nanti dilanjutkan untuk seterusnya di Musrembang Kabupaten, yang juga nanti tentu akan sampai ke Musrembang dan akan menjadi kebijakan di Provinsi Kalimantan Barat juga untuk ikut memperkuat apa yang dihasilkan pada hari ini. Bismillah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.